Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to the Uplifting. Uplifting kali ini agak berbeda nih, karena bahasan kita kali ini cukup sensitif, yaitu tentang LGBT. Sebelumnya, kalian masih ingat tentang boykot Unilever beberapa waktu lalu kah? Hani adalah salah satu yang juga berhenti menggunakan produk Unilever karena dukungan mereka terhadap LGBT yang disampaikan secara terang-terangan. Tapi, alasan kenapa Hani buatkan konten di Uplifting ini nggak sesederhana cuma karena kejadian boykot Unilever kemarin. Tapi memang karena ada insight yang Hani rasa harus Hani bagikan nih untuk teman-teman. Terlebih, insight yang Hani akan sampaikan ini bukan sekedar opini pribadi aja. Sesuai dengan judul video ini, apa yang Hani sampaikan di sini adalah hasil diskusi dengan beberapa rekan Hani yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dari sisi psikologi, Hani sempat berdiskusi dengan Kak Isman Muayyad. Beliau adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Dari sisi kedokteran, Hani sempat diskusi dengan Dr. Syafitri Pusparani yang pernah bekerja di sebuah rumah sakit rujukan untuk HIV di Kota Bogor. Dari sisi syariah, Hani juga berdiskusi dengan Abi Wahyu Hadikusuma dari MUI, Kak Ihsan Muhammad Romdon dari Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, dan dari Ekonomi Syariah ada Kak Isma Mudi, Koordinator Regional FOSE Jabodetabek 2018-2019. Selain itu, literatur yang Hani baca adalah buku Transformasi Menuju Fitrah LGBT dalam Perspektif Keindonesiaan yang disusun oleh tim bidang kajian dan hukum Ayla Indonesia. Ada juga 7 pertanyaan dari teman-teman yang akan menjadi bagian tak terpisahkan nih dari bahasan kita kali ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang sangat relatable dengan pandangan LGBT dari sisi psikologi dan kedokteran. Pertanyaannya itu adalah, pendapat tentang LGBT menurut kakak? Menurut Hani, LGBT itu adalah suatu penyakit. Loh, tapi American Psychologists Association udah anggap kalau LGBT itu bukan penyakit kok. Buktinya banyak influencer juga yang bilang itu. Baik, jadi kita nggak bisa mengadopsi pandangan dari luar gitu aja. American Psychologists Association itu kan Amerika, bukan Indonesia. Dan bahasannya sebenarnya nggak berhenti sampai situ aja. Karena itu kita coba kupas sama-sama ya. Kajian LGBT ini tentang sudut pandang. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana si suatu objek penelitian ini, dalam hal ini objeknya adalah LGBT, didasari sudut pandang yang berbeda antara kita di Indonesia dengan negara lain. Negara-negara Eropa misalnya, yang menyebabkan perbedaan sudut pandang di penelitian yang sama ini antara Indonesia dan negara lainnya. Kenapa negara lain seperti di Eropa cenderung kebanyakan melegalkan LGBT? Karena sudut pandang atau pijakan penelitian yang mereka lakukan itu setidaknya hanya dengan 3 dimensi penelitian, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Kalau di Indonesia, ada 5 dimensi pijakan. Jadi, 3 yang pertama tadi sama, biologis, psikologis, dan sosial. Nah, 2 lainnya itu adalah budaya dan spiritual. Itulah yang membedakan keputusan final dari kesimpulan sebuah penelitian. Tapi kalau dikaji lebih dalam, even di 3 dimensi pijakan yang pertama sekalipun, yang biologis, psikologis, dan sosial tadi, ini mereka atau dari Eropa dan negara lain yang merasa 3 ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa semuanya oke, tapi di sana juga tetap ada penelitian yang kontra. Sebenarnya yang pertama secara biologis, kalau kita sering cek penelitian bagaimana LGBT dalam sudut pandang biologis, ya, pastinya bahasannya terkait dengan bagaimana organ dalam tubuh. Let's say kromosom dan hormonal. Pada manusia, terdapat kromosom X dan Y yang membedakan perempuan dan laki-laki. Dan itu jumlahnya beda. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada kromosom yang seharusnya buat perempuan itu terjadi lebih banyak pada laki-laki, sehingga membuat laki-laki jadi LGBT. Tapi, ada penelitian lain yang juga kontra pada penelitian tersebut. Jadi, nggak semua laki-laki yang punya kromosom perempuan lebih banyak membuat laki-laki menjadi seperti perempuan. Ada juga yang mematahkan. Soal hormon, ada hormon progesteron, ini kan hormon wanita ya untuk feminitas. Dan ada hormon testosteron, ini hormon pria untuk maskulinitas. Hal ini pun sama. Jadi dikatakan bahwa perempuan lesbian umumnya memiliki hormon testosteron tinggi. Tapi lagi-lagi, ada penelitian yang membantah hal ini,
bahwa ada kok perempuan atau laki-laki yang tetap normal meskipun hormon mereka tidak normal. Kalau secara biologis nih, selalu ada penelitian yang membuktikan dan mematahkan. Yang kedua, secara psikologis. Ini mempelajari tingkah laku manusia, proses-proses yang melatar belakangi manifestasi perilaku tersebut. Dari psikologis, agar kita bisa melihat proses yang ada di belakangnya, ini harus dimulai dari tingkah laku yang teramati atau yang terlihat. Nah, yang membedakan psikologi Indonesia dan luar, ini kalau di luar, mereka punya DSM, atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Semacam panduan untuk menentukan suatu perilaku ini disebut menyimpang atau enggak nih. Kalau di Indonesia, ada PPDGJ, Pedoman dan Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa. Di Indonesia nih, kalau dari aspek psikologis, selama perilakunya tidak mengganggu aktivitas, performance, dan lingkungan sosial, maka tidak disebut gangguan jiwa. Secara psikologis perlu dibedakan. Selama perilakunya tidak beresiko, maka dianggap nggak apa-apa. Jadi kalau di Indonesia sama nih pandangannya secara psikologis, belum disebut gangguan jiwa. Kalau di luar itu kan orientasi dan perilakunya dilegalkan. Nah, kalau di Indonesia, orientasinya oke, tapi perilakunya tidak dilegalkan. Karena perilakunya memiliki resiko yang sangat besar secara psikologis maupun secara fisik, dan mengganggu produktivitas juga sosial. Nextnya, secara sosial, ini mengganggu kenyamanan sosial atau tidak. Menurut survei di Eropa, ternyata LGBT itu tidak mengganggu secara sosial. Kedua, di sana juga hal itu merupakan hal yang lumrah. Jadi, berdasarkan survei di sana, LGBT dianggap sebagai suatu hal yang tidak mengganggu. Kalau di Indonesia, ini lain lagi. Karena di Indonesia sendiri, secara sosial, sebagian besar tidak sepakat bahwa hal itu hal yang normal. Sederhananya, di luar oke nih diterima, di Eropa dan negara-negara lainnya. Tapi kalau di Indonesia enggak. Dua aspek yang tidak mereka kaji di luar itu, di Eropa itu adalah budaya dan spiritual. Di Indonesia, ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama menilai bahwa LGBT bukan tindakan yang benar, masuk kategori yang tidak dibenarkan. Secara budaya pun tidak dibenarkan. Jadi, kalau American Psychologist Association menyatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit, Indonesia punya Ikatan Psikolog Klinis Indonesia yang menganggap sebaliknya. Karena tadi, analisisnya dari 5 dimensi pijakan. Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia juga mendukung pernyataan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Anyway, bicara soal dokter, ini sekitar 1,5 atau 2 tahun lalu, Hani sempat ngobrol sama dokter Ani. Beliau ini sebelumnya kerja di rumah sakit rujukan untuk HIV di Kota Bogor, yang sering banget nih ngadepin pasien LGBT. Karena kan, kalau LGBT yang berobat pasti udah mengidap HIV atau AIDS, atau kemungkinan sudah mengidap HIV atau AIDS. Nah, salah satu cerita yang miris banget itu adalah ada seorang ibu-ibu yang terkena HIV AIDS, berobat ditemani suaminya dan teman laki-laki suaminya, yang ternyata usut punya usut, teman laki-lakinya ini adalah pacar suaminya. Kebayang gak sih, sebagai seorang istri terkena HIV AIDS yang ditularkan oleh suaminya sendiri yang punya hubungan dengan laki-laki? It means homoseksual. Serem gak sih? Dokter Ani juga pernah ditentang, jadi ada aja gitu yang menjudge beliau. Katanya kalau tentang penyakit, ya nggak usah ngejudge LGBT. Yang hetero juga bisa. Cuma gini, kalau emang yang hetero, yang berkelakuan salah dan jadi penyakit, itu nggak berarti kita biasa aja dan ngebiarin yang LGBT kan? Ini mirip-mirip lah sama kasus rokok. Pasien yang datang sakit paru kronis karena rokok itu banyak. Dokter tuh ngasih tahu jangan ngerokok, nanti kayak pasien-pasien yang sakit paru atau jantung. Nah, yang masih mau ngebelain pasti berdalih. Yang rokok juga banyak yang masih sehat dan gak sakit. Intinya itu kita tuh udah tahu celahnya yang salah. Jadi ngapain nyemplung sih? Udah tahu rokok dan alkohol gak bagus untuk kesehatan misalnya. Ya terus kenapa diterusin? Ini pasti pembelaannya akan banyak dan terus kayak gini. Mungkin baru tersadar kalau udah terkena atau orang terdekat yang terkena. Atau melihat dengan mata kepalanya sendiri baru percaya. Sama lah kayak kasusnya COVID. Bicara soal penyakit, ini relatable banget sama salah satu pertanyaan yang lain yaitu, kakak, ada aja yang punya kelainan suka sesama dan lama-kelamaan banyak yang ikutan. Emang menular ya kak kalau ditemenin? Kalau kita lihat secara realita, memang iya. Karena sederhananya, orang yang dekat dengan kita bisa saja mempengaruhi kita baik secara sadar maupun tidak sadar.
Bahkan yang agak serem nih, Hani sempat ngobrol sama salah satu rekan Hani yang dia punya teman seorang LGBT. Dia bilang kalau salah satu misinya adalah ingin menjadikan laki-laki di seluruh dunia sebagai gay. Oke, nggak semua LGBT berpikir sejauh itu. Sebagian dari mereka mungkin punya keinginan yang sederhana seperti cuma nggak mau mendapatkan perilaku diskriminatif dari sekitar. Tapi, apa yang disampaikan oleh seorang LGBT yang tadi, itu jelas menunjukkan bahwa dia bisa menularkan pada orang lain. Nah, terus gimana kalau ternyata teman kita itu seorang LGBT? Persis sama pertanyaan yang ini nih. Temenku banyak yang LGBT tapi aku nggak berani negur tentang orientasi seks mereka. Aku harus gimana, Kak? Meskipun Hani jelas-jelas nih menentang LGBT, tapi bukan berarti Hani satu suara sama mereka yang menjadikan persekusi sebagai satu-satunya solusi. Memang dalam Islam sendiri ada aturan tegas untuk menjatuhi hukuman persekusi pada pelaku LGBT. Sama halnya kayak pelaku zina. Tapi ini kalau sudah sampai melakukan hubungan badan. Ada saksi dan ada bukti. Bukan berarti nih saat kita ada temen yang punya orientasi seksual atau kecenderungan ke sana, bisa langsung dijatuhi hukuman mati. Nggak gitu. Bahkan perlu kita catat bahwa hukuman ini dijalankan oleh pemerintahan, bukan oleh perseorangan. Hani ada pengalaman di mana Hani punya temen, bahkan sahabat Hani sendiri itu LGBT. Sebenarnya perlakuan Hani ke mereka ini hampir sama. Hani lebih ke merangkul mereka. Ada untuk dengerin mereka dan pelan-pelan bimbing mereka lah. Dari dulu emang Hani percaya sih tentang dakwah yang merangkul, bukan memukul. Tapi nggak setiap input punya output yang sama. Dan ini benar-benar terjadi sama mereka berdua. Jadi salah satu di antara mereka itu akhirnya sampai sekarang jadi aktivis LGBT. Dan dengan sendirinya mungkin karena dia memilih jalan itu ya dia memilih untuk menjauh dari Hani dan putus komunikasi sama Hani. Beda banget sama yang satu lagi. Jadi sampai sekarang kita itu masih punya hubungan yang baik. Dia kembali ke fitrahnya meskipun Hani tahu itu bukan hal yang mudah buat dia. Tapi pelajaran yang Hani ambil dari dia itu dia sempat bilang gini, orientasi seksual ini bukan berarti harus diikutin. Terlebih, saya sadar betul ini salah. Udah jelas salah. Jelas, saya akan lawan sekalipun itu diri saya. Gak apa-apa saya berjuang keras. Memang ini cobaan dari Allah. Saya ingat kalau setiap sakit kita adalah penggugur dosa. Mudah-mudahan penyakit ini menggugurkan dosa saya dan perjuangan saya untuk nggak ikutin nafsu dibalas dengan keselamatan di akhirat. Masya Allah. Dari LGBT ternyata ada hikmah dan pelajaran yang mengetuk nurani. Tapi di sini bukan berarti Hani lupain sahabat Hani yang sekarang jadi aktivis LGBT tadi. Kalau kita kenal seseorang yang LGBT tapi kita nggak bisa berbuat banyak untuk bantu dia, minimal banget kita tetap doain dia. Karena entah dengan cara apa dan kapan Allah kasih hidayah ke dia. Mana tahu lewat doa kita, ya kan? Anyway, statement Hani barusan juga jawaban dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan tentang apa yang Hani akan lakuin, misalnya kenal seorang which is itu temen ternyata mereka LGBT. Ada dua pertanyaan lagi yang juga cukup menarik, yaitu, Kak, mengapa sih LGBT dibiarinin berkeliaran sama negara? Apa di negara kita udah cukup besar ya, Kak? Terkait pertanyaan pertama, Hani ambil jawabannya dari buku Transformasi Menuju Fitrah, bab 3 tentang LGBT dalam konsep hukum dan hak asasi manusia. Ini ada di halaman 50. Jadi, sampai saat ini belum ada pengaturan jelas mengenai larangan atau kebolehan perilaku LGBT di Indonesia. Pengaturan mengenai perilaku LGBT memang secara sosial dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Sayangnya, hukum positif yang ada di Indonesia tidak secara tegas melarang atau membolehkan perilaku LGBT di Indonesia. Ketiadaan aturan yang jelas ini menimbulkan sejumlah dampak negatif di masyarakat. Yang pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang umumnya resah atas timbulnya fenomena LGBT di lingkungannya. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap rasa aman atas perlindungan terhadap keturunan dan lingkungan. Kedua, ketiadaan larangan yang tegas membuat masyarakat menjadi kebingungan untuk bertindak menghadapi LGBT. Nggak sedikit loh masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Nah, yang ketiga, ketiadaan pengaturan yang jelas memberikan pesan negatif pada generasi muda bahwa hal tersebut adalah lazim. Padahal, sebagaimana cita ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, perilaku LGBT adalah bentuk perilaku menyimpang dari cita ketuhanan.
Pesan yang salah ini mengakibatkan para pelaku LGBT yang seharusnya diajak kembali pada fitrah, ini malah semakin yakin bahwa perilaku tersebut adalah sah dan normal. Kalau kita lihat dari sisi pelaku LGBT, jelas bahwa adanya kepastian hukum ini akan membuat mereka terlindung dari tindakan yang merusak dirinya sendiri, baik dari perbuatan LGBT maupun tindakan main hakim sendiri dari masyarakat, karena hukumnya udah jelas diatur negara. Kalau besarnya LGBT di Indonesia, sampai saat ini, Hani belum tahu datanya. Dan kalau kita googling di internet, ada yang mengatakan kalau diperkirakan 3% dari penduduk Indonesia adalah LGBT. Tapi terlepas dari jumlahnya, ada baiknya tadi, kalau ada teman atau orang yang di sekitar kita yang ternyata seorang LGBT atau berpotensi menjadi seorang LGBT, baiknya kita bimbing mereka, bukannya kita hakimi. Kita juga perlu waspada sama diri sendiri, karena jangan sampai nih, akhirnya malah kita yang terbawa arus. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih, yang satu ini related banget sama case Unilever kemarin. Dan pertanyaan yang paling banyak muncul waktu Hani share sikap Hani untuk nggak gunain produk Unilever ini, yaitu, Kak, hukum menggunakan aplikasi atau produk yang mendukung LGBT dalam Islam, apa Kak? Terkait penggunaan produk secara fikih sebetulnya bertransaksi dengan non-muslim, hukum asalnya boleh-boleh aja. Cuma, kalau ada kemudaratan yang dikhawatirkan merebak di masyarakat seperti pendukungan terhadap LGBT, produk mereka yang tadinya hukumnya halal, ini jadi syubhat. Dan ini bukan pernyataan Hani ya, tapi ini pernyataan MUI. Kalau syubhat sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, ya memang sebaiknya kita ambil sikap tegas untuk meninggalkan produk tersebut. Sikap tegas ini sebetulnya bukan boykot produknya, bukan, tapi boykot kegiatan mereka yang mensupport LGBT, yang berpotensi memperluas LGBT. Caranya, ya dengan tidak membeli produk mereka selama mereka masih mensupport LGBT. Kalau mereka udah menghentikan dukungan mereka terhadap LGBT, ini kita boleh gunain produk mereka lagi. Kita juga perlu paham kalau pemboikotan ini berlaku untuk barang yang belum kita beli. Kalau barang yang udah terlanjur kita beli, itu halal. Boleh kita ambil manfaatnya karena udah terbeli. Jadi jangan salah paham, jangan dikiranya, oh, saya memboikot produk ini, yang udah dibeli dibakar aja deh, atau dibuang, gitu. Itu namanya bukan boikot, itu namanya tabdir. Jadi jatuhnya tuh mubadir gitu loh. Hani juga sempat dengar ada yang bilang kalau pemboikotan kayak gini artinya kita menzolimi pekerja-pekerja yang ada di perusahaan tersebut, yang memang sesama muslim. Sebenarnya, pernyataan ini terbantahkan karena membeli produk substitusi yang tidak terindikasi bahwa mereka ada dukungan pada LGBT, di dalamnya juga ada pekerja-pekerja yang juga orang-orang Islam. Jadi, kita berpindah dari suatu produk ke produk lain yang pekerjanya juga adalah pekerja-pekerja muslim. Dan kita tahu kondisi itu di Indonesia. Anyway, soal Unilever ini, ada juga yang menyampaikan ke Hani kalau Unilever Indonesia nggak mensupport LGBT kok, tapi Unilever yang di luar aja yang mensupport. Kalau pandangan Hani, karena mereka ada dalam satu payung company yang sama, akan lebih aman untuk kita untuk cari produk substitusinya. Meskipun di Indonesia nggak secara langsung mensupport LGBT. Tapi ini pandangan Hani ya teman-teman. Kalian bisa filter lagi kok, dan kalian bisa tentukan keputusan kalian sendiri. Dan dari hasil diskusi Hani, kalau kita belum nemuin produk substitusinya, misalnya penggunaan produk Apple nih, yang memang dari segi kualitas belum ada yang bisa menggantikan. Atau memang aktivitas harian kita mengharuskan kita menggunakan produk itu. Ini pun nggak apa-apa, karena tadi hukum yang dijatuhkan nggak langsung haram, tapi syubhat, yang di beberapa kondisi tertentu ini bisa bergeser ke mubah. Wallahu a'lam. Satu lagi, terkait penggunaan aplikasi. Salah satunya yang paling hit saat ini adalah Instagram. Ini pun nggak apa-apa, selama penggunaan kita terhadap aplikasi ini tidak berlebihan. Manfaatkan untuk kebaikan dan perangi kemungkaran. Beda dengan produk Unilever yang sekedar pakai dan ada produk substitusi, Instagram ini justru memiliki suatu hal yang berbeda, yaitu sebagai media yang dapat dimanfaatkan untuk berdakwah. Kalau kita nggak ada di sana, justru LGBT bisa semakin bebas karena toh nggak ada yang melaporkan konten mereka. Kalau ada kita, ini kita bisa laporkan. Karena nggak semua tindakan mereka disupport Instagram kok.
tetap ada konten-konten yang secara tegas Instagram nggak perbolehkan. Dan tentang kebaikan-kebaikan yang kita share lewat konten-konten yang kita buat, mana tahu di suatu waktu itu mengetuk mereka yang punya kecenderungan menjadi LGBT untuk kembali ke fitrahnya. Karena itu, Hani gak bosan-bosan nih ngajak teman-teman untuk yuk sama-sama kita share kebaikan dimanapun itu. Mau di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, itulah beberapa insight dari hasil diskusi Hani dan rekan-rekan tentang LGBT. Kalian pun bisa share insight kalian atau pandangan kalian di kolom komentar. Anyway, kalau kalian suka video ini dan kalian menemukan manfaat dari video ini, silahkan like dan share biar manfaatnya nggak berhenti di kalian. Dan semoga ini jadi kebaikan kita bersama. Amin Allahumma amin. Jangan lupa juga buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video uplifting berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.